Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Khalid Rifani MSc MPD dan Ibu Saukina MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Lahan Basah serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Halifah Fitri, Latifah Az-Zahra Sapitri, Rahmi Wahyu Reda Aulia, dan saya sendiri Jauhar Habibah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu jenis lahan basah, yaitu sungai. Yang pertama ada pengertian sungai. Sungai adalah badan air mengalir yang membentuk aliran di daerah daratan dari hulu menuju ke arah hilir dan akhirnya bermuara ke laut. Air sungai sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan organisme daratan seperti tumbuhan, hewan, dan manusia di sekitarnya, serta seluruh biota air di dalamnya. Yang kedua ada pengertian riam. Riam merupakan bagian sungai yang airnya deras mirip air terjun namun rendah atau landai. Riam dapat ditandai dari semakin dangkalnya kedalaman sungai dengan beberapa batu. Riam terjadi ketika material dasar sungai cukup kuat untuk menahan arus korosif sungai. Dan riam menyebabkan aerasi air sungai sehingga dapat menghasilkan kualitas air yang lebih baik. Nah, salah satu contoh riam yaitu Waduk Riam Kanan. Waduk Riam Kanan adalah waduk terbesar di Kalimantan Selatan yang ada di Aranio, Kabupaten Banjar, dan pembangunannya memakan waktu selama 10 tahun. Waduk ini bisa membendung 8 sungai yang bersumber dari Pegunungan Meratus. Waduk ini berasal dari danau yang terbentuk secara alami tetapi buatan. Menurut sejarahnya, proses pembentukan waduk ini dimulai pada tahun 1958 silam, diprakarsai oleh Insinyur Pangeran Muhammad Nur yang merupakan gubernur pertama Kalimantan Selatan dan Menteri Pekerjaan Umum daerah pemerintahan Presiden Soekarno. Waduk tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973. Tujuan utama dibangunnya Waduk Riam Kanan ini adalah untuk membangun pembangkit listrik tenaga air, khususnya daerah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Selain itu, Waduk Riam Kanan juga berperan penting sebagai pengatur tata air, mencegah erosi dan banjir. Sebagai objek wisata alam, danau atau waduk ini memiliki bentang alam yang menarik dengan panorama danau, lembah, dan bukit di sekelilingnya, serta untuk kegiatan olahraga air. Nah, selanjutnya ada muara sungai. Muara sungai adalah wilayah badan air tempat masuknya satu atau lebih sungai ke laut, samudera, danau, bendungan, atau bahkan sungai lain yang lebih besar. Di wilayah pesisir, muara sungai sangat terpengaruh oleh kondisi air daratan seperti aliran air tawar dan sedimen, serta air lautan seperti pasang surut, gelombang, dan masuknya air asin ke darat. Bergantung pada lokasi dan kondisi lingkungannya, muara dapat mengandung banyak relung ekologis dalam area kecil dan begitu juga terkait dengan tingginya keanekaragaman hayati. Muara sungai besar dapat membentuk estuaria dan juga delta. Estuaria adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Kebanyakan muara sungai ke laut membentuk estuari, namun tidak demikian jika bermuara ke danau, waduk, atau ke sungai yang lebih besar. Estuari merupakan suatu mintakat peralihan atau zona transisi antara lingkungan sungai dengan lingkungan laut, dan dengan demikian dipengaruhi baik oleh karakter sungai yang membentuknya. Masuknya baik air tawar maupun air laut ke estuari merupakan faktor yang meningkatkan kesuburan perairan dan menjadikan estuari sebagai salah satu habitat alami yang paling produktif di dunia. Di bawah ini merupakan contoh gambar estuari Rio de la Plata di perbatasan Uruguay dan Argentina. Kemudian manfaat dari muara sungai mempunyai nilai ekonomis yang penting karena dapat berfungsi sebagai alur penghubung antara laut dan daerah daratan serta dijadikan sebagai pelabuhan. Adapun fungsi dari kawasan muara sungai bagi penduduk setempat yaitu sebagai mata pencaharian, menjadi nelayan dan pedagang. Selain itu, fungsi dari muara sungai adalah sebagai tempat pengeluaran dan pembuangan debit sungai, terutama pada waktu banjir. Adapun pengelolaan muara sungai yaitu melihat dari permasalahan yang ada, berbagai macam limbah
di muara sungai tersebut, maka perlu adanya penelitian mengenai kualitas perairan, yaitu air dan sedimen, ditinjau dari parameter fisika dan kimia dari muara sungai tersebut. Kemudian untuk flora dan fauna, muara sungai kaya akan zat hara dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan fitoplankton. Hidup fitoplankton berlangsung dengan adanya zat hara sebagai sumber energinya. Adapun ciri-ciri dari muara sungai yaitu parameter fisika, diantaranya suhu, kecerahan, arus, dan intensitas cahaya. Sedangkan parameter kimia antara lain salinitas, pH, oksigen terlarut, nitrat, dan fosfat. Sedangkan untuk parameter biologi adalah fitoplankton. Kemudian untuk vegetasi di muara sungai, jadi ada 3 faktor yang menentukan bentuk muara, yaitu gelombang, debit sungai, dan pasang surut. Nah, dari 32 kota terbesar di dunia, 22 diantaranya terletak di muara. Nah, di Indonesia, kota-kota yang terletak di muara ini banyak yang menggunakan kata muara, kuala, atau juga istilah dalam bahasa daerah seperti Nanga di Kalimantan Barat, kemudian Tumbang di Kalimantan Tengah, dan Long di Kalimantan Timur, dan lain-lainnya. Adapun beberapa contoh muara sungai yaitu 1. Muara Angke, berlokasi di Muara Kali Angke ke Teluk Jakarta, DKI Jakarta. Kedua, ada Muara Bungo di Muara Batang Bungo ke Batanghari Jambi. Yang ketiga, ada Muara Enim di pertemuan Sungai Enim dengan Sungai Lematang, Sumatera Selatan. 4. Ada Muara Tebo di Muara Batang Tebo ke Batanghari Jambi. Yang kelima, ada Muara Teweh di Muara Sungai Teweh ke Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Yang keenam, ada Kuala Kapuas atau dulu Tumbang Kapuas, pertemuan Sungai Kapuas dengan Sungai Kapuas Murung di Kalimantan Tengah. 7. Ada Kuala Kurun di Muara Sungai Kurun ke Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Yang kedelapan, ada Kuala Pembuang di Muara Sungai Seruyan ke Laut Jawa, Kalimantan Tengah. 9. Ada Nanga Bulik di Muara Sungai Bulik ke Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. 10. Ada Nanga Pino di Muara Sungai Pino ke Sungai Malawi, Kalimantan Barat. Ke-11 ada Tumbang Titi di tepi Sungai Pesaguan, Kalimantan Barat. 12 di negara tetangga, kota yang serupa. Kemudian ada 13 ada di Kuala Lumpur, dan 14 Kuala Terengganu. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya sungai. Proses terbentuknya sungai dimulai dari terkumpulnya air pada suatu permukaan daratan yang lebih tinggi dari sekitarnya, baik bersumber dari air hujan, mata air, maupun cairan gletser. Dengan adanya perbedaan ketinggian, kumpulan air akan bergerak menuju tempat yang lebih rendah, sehingga terbentuk sebuah saluran dari hulu menuju hilir. Mula-mula, saluran penghubung hulu ke hilir berbentuk relatif sederhana dan pendek. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, air akan mengikis daerah yang dilaluinya, kemudian berakibat terjadinya sebuah saluran penghubung hulu dengan hilir yang lebar dan panjang, sehingga terbentuklah sungai. Nah, kemudian bantaran sungai. Jadi menurut Forman dan Gordon tahun 1983 dalam Waryono 2002 menyebutkan bahwa bantaran sungai merupakan bagian dari struktur sungai yang sangat rawan, kadangkala sangat rawan longsor, karena batuan dasarnya sering berbentuk cadas dan sering tergerus oleh arus sungai. Bagian ini terletak antara badan sungai dengan tanggul sungai, mulai dari tebing sungai hingga bagian yang datar. Peranannya cukup efektif sebagai penyaring atau filter nutrien, kemudian menghambat aliran permukaan dan pengendali besaran laju erosi. Bantaran sungai merupakan habitat tumbuhan yang spesifik atau vegetasi riparian. Secara fungsional, komunitas sungai dari bagian hulu sampai ke hilir mengalami perubahan, salah satunya masuknya nutrien ke badan sungai.
Ekosistem aliran sungai memperoleh sumber masukan nutrien dari sungai itu sendiri dan dari luar sungai. Kemudian sumber nutrien allochthonous merupakan penyumbang nutrien terbesar pada ekosistem sungai. Kemudian untuk klasifikasi sungai, klasifikasi yang digunakan biasanya berdasarkan pada lebar sungai, kedalaman sungai, kecepatan aliran air, debit dan luas daerah aliran sungai. Kemudian dari sudut pandang ekologi terdapat klasifikasi berdasarkan vegetasi yang hidup di tebing atau pinggir sungai. Selanjutnya ada klasifikasi sungai berdasarkan vegetasi, yaitu ada sungai kecil atau sungai besar berdasarkan kondisi vegetasi alamiah di pinggirnya. Disebut sungai kecil bila dahan dan ranting vegetasi pada kedua sisi tebingnya bertautan dan dapat menutupi sungai yang bersangkutan. Sedangkan pada sungai besar, dahan vegetasi pada kedua sisi tebingnya tidak dapat bertautan karena terpisah cukup jauh. Kemudian ada klasifikasi sungai menurut berdasarkan debitnya. Jika lebar sungai cukup besar tapi debit airnya kecil, maka sungai tersebut merupakan sungai kecil. Sedangkan sebaliknya, jika lebar sungai tidak terlalu besar namun debitnya besar, maka bisa disebut sebagai sungai besar karena kedalaman maupun kecepatan aliran sungai tersebut besar. Kemudian ada klasifikasi sungai berdasarkan lebarnya. Menurut Kern tahun 1994 mengklasifikasikan sungai berdasarkan lebarnya, mulai dari sungai kecil yang bersumber dari mata air hingga bengawan dengan lebar lebih dari 220 meter. Itu bisa dilihat pada tabel 1. Ada terbagi menjadi 3, ada sungai kecil, sungai menengah hingga sungai besar dengan lebar yang berbeda-beda tersebut. Kemudian ada klasifikasi menurut Henrik dan Hart tahun 1999 dalam Mariono tahun 2008 membagi menjadi 4. Bisa dilihat ada di tabel 2, itu terbagi menjadi kali kecil dari suatu mata air, kemudian ada kali kecil, ada sungai kecil hingga sungai besar, tergantung dari lebar sungai. Selanjutnya, sungai kecil itu didefinisikan sebagai air dangkal yang mengalir di suatu daerah dengan lebar aliran tidak lebih dari 40 meter pada permukaan air normal, sedangkan pada kondisi yang lebih besar dari sungai kecil ini disebut dengan sungai besar. Materi berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis sungai. Nomor 91 tentang sungai. Ada 6 macam jenis sungai yang ada di Indonesia. Sungai ini dibedakan berdasarkan sumber air, alur sungai, arah aliran, pola aliran sungai, debit aliran sungai, dan struktur geologinya. Berdasarkan sumber air sungai, sungai dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sungai yang dari air hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Sungai yang berasal dari air hujan, seperti yang ada di dalam gambar, ini merupakan gambar dari Sungai Citarum. Sungai jenis ini, airnya berasal dari proses prestipasi hujan dan keluar melalui mata air di hulu sungai. Adapun sungai gletser, seperti yang kita ketahui, gletser adalah lapisan es yang bergerak secara perlahan-lahan melalui lembah menuruni pegunungan-pegunungan karena memiliki gaya berat. Karena sungai gletser berasal dari salju yang mencair, sungai gletser ini biasanya yang mempunyai iklim dingin, yakni daerah yang ada di sekitar kutub-kutub bumi. Contoh dari sungai gletser ini yaitu sungai Membramu yang airnya berasal dari es yang mencair di puncak Jayawijaya, Papua. Kemudian sungai campuran yaitu sungai yang airnya bersumber dari berbagai macam sumber, baik dari hujan, mata air, dan pencairan salju atau es. Artinya, air dari berbagai sumber ini bercampur menjadi satu dan mengalir menuju lautan. Contoh sungai campuran yang ada di Indonesia, seperti yang ada di dalam gambar ini, contohnya Sungai Dingul.
Yang kedua, berdasarkan alur sungai. Bagian hulu didasarkan pada fungsi lingkungan sungai agar tidak terdegradasi, yang antara lain diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan sungai, kualitas air, kemampuan menyimpan air atau debit, dan curah hujan. Adapun bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kualitas air, kuantitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah. Pada bagian hulu, ciri-ciri antara lain kemiringan sungai sangat landai, aliran sungai berjalan sangat lamban, erosi sungai sudah tidak ada, yang ada adalah sedimentasi membentuk daratan banjir dengan tanggul alam dan lembah sungai berbentuk huruf U. Yang ketiga, berdasarkan arah aliran sungai. Kita lihat di dalam gambar, ini merupakan contoh dari aliran sungai, di mana R ini merupakan sungai resekuen, O merupakan sungai obsekuen, K adalah sungai konsekuen, dan S sungai subsekuen. Apa sih maksud dari huruf itu? Sungai subsekuen adalah sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Sungai obsekuen adalah sungai yang arah alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen atau dengan arah perlawanan dari lereng dengan muara sungai berada di sungai subsekuen. Adapun K atau sungai resekuen adalah sungai yang arah alirannya sama sejajar dengan arah aliran dari sungai konsekuen. Yang terakhir, sungai konsekuen adalah sungai yang arah alirannya mengikuti arah kemiringan lereng. Keempat, berdasarkan pola aliran sungai dibedakan menjadi 3, mengikuti pola aliran dendrit, pola aliran pinnet, dan pola aliran trialis. Yang pertama, pola aliran dendrit. Seperti kita lihat pada gambar, seperti dengan sudut tumpul terdapat di dataran rendah dekat dengan muara sungai atau dengan lereng landai. Kita lihat ada cabang-cabangnya kemudian mengalir menjadi satu. Itulah yang dinamakan dengan pola aliran dendrit. Adapun pola aliran pinnet, yaitu sungai berbentuk lurus sejajar seperti anak panah dengan sudut yang lancip 60 derajat, terdapat di daerah hulu sungai yang belereng terjal atau curam karena berupa daerah patahan. Kemudian yang terakhir, pola aliran trialis. Pola aliran ini berbentuk sudut siku-siku 90 derajat dan sejajar mengalir tegak lurus dengan anak sungai yang berbentuk ruas daun. Terdapat di daerah pegunungan. Demikianlah materi dari saya, kemudian saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Sungai berdasarkan debit airnya. Yang pertama yaitu sungai perennial atau juga dengan disebut sungai permanen. Sungai ini adalah sungai yang air debitnya bersifat tetap sepanjang tahun, kualitas airnya jernih dan rasanya tawar, dan terdiri atas pasir dan kerikil. Kedua, yaitu sungai epimeral atau juga disebut dengan sungai periodik. Sungai ini dipengaruhi oleh musim, sehingga debit airnya akan berkurang pada musim kemarau dan akan berlimpah pada musim penghujan. Selanjutnya yaitu berdasarkan struktur geologisnya. Yang pertama yaitu sungai antecedent. Sungai ini memiliki ciri yaitu
sungai yang mengalir secara normal pada suatu bentang lahan yang relatif normal, terdiri dan terdapat aktivitas tektonik yang signifikan di daerah tersebut, sehingga terjadi pengangkatan muka tanah. Dan selanjutnya yaitu karena kemampuan erosi sungai yang kuat, sungai tersebut juga berhasil memotong melewati lapisan batuan yang terangkat tersebut. Selanjutnya yaitu sungai superposit. Sungai superposit atau superimposit adalah sungai yang terbentuk di atas suatu lapisan atau bentang alam. Sungai ini terbentuk atas 3 tahap. Yang pertama yaitu terdapat lapisan batuan yang lebih resisten atau berbeda dibandingkan dengan batuan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, lama-kelamaan. Yang dimaksud di sini yaitu batuan tersebut akan tertutup oleh sedimen sehingga berada di bawah tanah, namun muncul sungai yang mengalir di atas struktur lapisan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, erosi vertikal dari sungai yang mengerosi lapisan sedimen itu, sehingga air sungai juga mengerosi lapisan batuan resisten tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal flora dan fauna sungai. Adapun flora sungai yang dapat kita temukan contohnya yaitu eceng gondok, Hydrilla verticillata, kangkung, ganggang karipa, dan apu-apu. Selanjutnya yaitu fauna sungai. Fauna sungai yang dapat kita temukan yaitu contohnya seperti udang, ikan gabus, biawak, kodok burung hutan. Dan selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat sungai. Adapun fungsi dan manfaat sungai yaitu lokasi pariwisata sungai juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti di Maros, Kalimantan Selatan. Yang kedua yaitu sebagai saluran ekodrainase, yaitu drainase ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu sebagai saluran irigasi pembangkit listrik. Dan selanjutnya yaitu sebagai sarana perjalanan transportasi beberapa daerah di Indonesia seperti di Pulau Sumatera. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang potensi, peluang, ancaman, dan tantangan terhadap sungai. Nah, potensi ini adalah kemampuan, kesanggupan, kekuatan, atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, potensi wisata ini merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan ini merupakan daya tarik agar orang-orang yang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Nah, ini adalah merupakan suatu potensi. Kemudian menurut Sujali dalam Amdani pada tahun 2008 yang menjelaskan bahwa potensi wisata merupakan kemampuan dalam suatu wilayah yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam sebuah pembangunan yang mencakup alam dan manusia serta hasil karya manusia itu sendiri. Nah, misalnya adalah wisata keliling sungai. Nah, ini kan di mana kita akan berkeliling menggunakan suatu perahu untuk susur sungai untuk melihat keindahan dari sungai tersebut. Nah, ini merupakan suatu peluang kita untuk menghasilkan uang dan membantu perekonomian. Namun, pada saat ini sungai sangat berlebihan dipakai oleh manusia tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Akibatnya banyak sungai yang rusak dan tercemar akibat berbagai macam kegiatan oleh manusia. Misalnya adalah sampah rumah tangga. Nah, kemudian sampah dari perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di sekitar sungai. Nah, rusaknya ekosistem ini sangat berdampak negatif khususnya bagi masyarakat itu sendiri yang tinggal di sekitar sungai.
ekosistem sungai yang rusak ini menyebabkan menurunnya cadangan air serta penurunan jasa lingkungan. Sektor ekonomi juga ikut berimbas akibat rusaknya ekosistem sungai ini. Nah, ini adalah menurut perspektif ekonomi. Menurut Fauji pada tahun 2006, dia menyatakan bahwa pencemaran ini bukan saja dilihat dari hilangnya nilai ekonomi, sumber daya akibat berkurangnya kemampuan. Nah, ini sumber daya, namun juga dari dampak pencemaran tersebut terhadap masyarakat. Hal ini sangat dikhawatirkan akan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan habitat sungai bila tidak dilakukan spekas serta tindak perlindungan semacam konservasi sungai dan sebagainya. Nah, hal ini membawa dampak yang buruk bagi penduduk yang berprofesi sebagai nelayan karena tangkapan tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan mereka sehari-hari akibat dari permasalahan sungai ini. Nah, dengan demikian banyak diantaranya yang beralih profesi yang awalnya jadi nelayan sekarang berubah sebagai penambang liar akibat dari pencemaran ini yang menambah parah. Dari penambangan liar ini justru akan menambah parah kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai tersebut. Nah, permasalahannya adalah untuk menjaga kualitas air ini agar tetap pada kondisi alamiah, kita perlu melakukan pengolahan dan strategi pengendalian pencemaran air ini secara bijaksana. Nah, sumber pencemaran air berdasarkan karakteristik limbah akan dihasilkan dapat dibedakan menjadi sumber limbah domestik yang umumnya berasal dari pemukiman penduduk itu sendiri atau tempat-tempat komersial seperti perkantoran, perdagangan dan pertanian, dan tempat-tempat seperti tempat rekreasi. Air limbah domestik terutama adalah terdiri dari yang namanya tinja, kemudian air kemih dan buangan limbah cair, yaitu di kamar mandi, dapur dan cucian, dan sumber limbah non domestik yang berasal dari kegiatan seperti industri atau kegiatan yang bukan berasal dari wilayah pemukiman. Nah, limbah ini dapat berasal dari air bekas pencuci, bahan pelarut atau limbah pendingin dari industri-industri tersebut, dan limbah pertanian itu berupa atau yang bersumber dari kegiatan pertanian seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Berbeda dengan beban pencemaran domestik, beban pencemaran industri cenderung menurun. Hal ini dimungkinkan ada beberapa industri yang telah melakukan pengolahan limbah cair industri. Namun demikian, pencemaran yang berasal dari industri ini, pencemaran yang berasal dari industri ini perlu diperhatikan karena sifat dan jumlahnya yang sangat mempengaruhi kondisi air sungai. Selain yang berasal dari kegiatan domestik dan industri, kerusakan, adapun dampak lain dari pencemaran sungai terhadap lingkungan ini, yang pertama, dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia, yaitu berpengaruh langsung terhadap kualitas air yang terkontaminasi. Kemudian yang kedua adalah dampak terhadap fungsi sungai, yaitu air tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan jika dimanfaatkan maka diperlukan pengolahan. Nah, pengolahannya harus dilakukan secara khusus yang menyebabkan peningkatan biaya pengoperasian dan pemeliharaan sungai dan juga menyebabkan timbulnya penyakit. Nah, yang ketiga adalah dampak pencemaran air terhadap rantai makanan, yaitu dalam air akan terganggu akibat adanya pencemaran air ini. Nah, dengan banyaknya zat pencemaran yang ada di dalam air tersebut, adapun beberapa jenis ikan dan tumbuhan yang ada di dalam air tersebut akan mati akibat dari dampak pencemaran air ini. Nah, dari semua dampak pasti ada upaya kan yang kita lakukan untuk pengendalian pencemaran tersebut. Nah, adapun cara
Pengendalian dari pencemaran tersebut yang pertama adalah pemantauan dari kualitas airnya itu. Kedua adalah penetapan daya tampung beban pencemaran air. Ini perlu dilakukan. Kemudian adalah penempatan baku mutu air limbah. Kita harus menempatkan baku mutu air limbah itu dengan baik. Kemudian ada pembuatan IPAL. Lalu selanjutnya adalah inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagai upaya. Selanjutnya adalah pengelolaan dan konservasi. Dari latar belakang pengetahuan integral mengenai sungai yang telah dijelaskan oleh teman-teman, maka pengelolaan sungai tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat secara parsial saja. Nah, fungsi hidrauliknya saja, sedangkan fungsi ekologi sama sekali diabaikan. Nah, dari itu kita dapat mengetahui pengertian dari pengelolaan sungai. Pengelolaan sungai adalah usaha manusia guna memanfaatkan sungai sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia dan lingkungan secara integral dan berkesinambungan, tanpa menyebabkan kerusakan rezim dan kondisi ekologis sungai yang bersangkutan. Di samping itu, pengelolaan sungai ini kita harus dikerjakan secara integral, baik sungai besar, menengah maupun kecil. Pengelolaan sungai besar saja tidak akan bisa menyelesaikan masalah, dan bahkan sangat penting untuk memprioritaskan sungai-sungai kecil, karena jika pengelolaan sungai kecil berhasil, berarti masalah sungai besar sudah selesai dengan sendirinya. Konsep pengelolaan sungai seperti gambaran di atas disebut dengan konsep ekohidraulik menurut Mariono pada tahun 2002. Nah, kita ketahui konsep ekohidraulik ini merupakan sebuah terobosan dan konsep baru serta merupakan perubahan paradigma dalam pengelolaan sungai yang ramah lingkungan dengan memasukkan aspek-aspek ekologi. Nah, ekosistem dan lingkungan secara integratif dan berkesinambungan dilakukan agar di samping dapat menyelesaikan permasalahan erosi dan sedimentasi di bantaran sungai, juga dapat sekaligus melestarikan komponen-komponen dalam ekosistem di wilayah tersebut. Dalam hal ini adalah daerah aliran sungai atau yang kita dengar dengan singkatan DAS atau wilayah kealiran. Di pengelolaan sungai dengan konsep ekohidrolik ini bukan saja bertujuan untuk melestarikan komponen ekologi di lingkungan sungai, namun juga untuk memanfaatkan komponen ekologi sungai dalam rekayasa hidraulik. Dalam komponen ekologi dan hidraulik, suatu sungai atau wilayah keairan mempunyai keterkaitan yang saling berpengaruh secara positif, misalnya berguna untuk menanggulangi banjir. Adapun komponen ekologi sepanjang alur sungai dapat dimanfaatkan sebagai komponen retensi hidraulik yang menahan aliran air sehingga terjadi peredaman banjir di sepanjang alur sungai. Nah, sebaliknya, kita ketahui dengan banyaknya genangan retensi lokal di pengelolaan sungai adalah bagaimana mempertahankan kondisi sungai tersebut semaksimal mungkin masih seperti pada kondisi semula atau kondisi alamiahnya atau back to nature concept. Jika terpaksa harus diadakan pembangunan padanya, misalnya untuk dibuat bendung, irigasi, sudetan, dan penelusuran pembuatan tanggul, maka harus diadakan kajian secara integral perubahan yang baik fisik ataupun ekologi akibat adanya konstruksi bangunan tersebut. Nah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.